Penyebab Titiek Puspa meninggal dunia diungkap anak sulungnya Pety Tanjungsari. Artis senior itu menghembuskan napas terakhirnya pada hari Kamis 10 April 2025 dalam usia 87 tahun karena pendarahan otak bagian kiri. Akibat pendarahan otak yang dialaminya sejak akhir Maret lalu, Titiek Puspa dirawat intensif di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Kondisi ini terjadi usai ia mendadak pingsan saat menjalani proses syuting di salah satu program televisi swasta pada 26 Maret 2025. Tim medis yang menangani Titiek mengidentifikasi adanya pecah pembuluh darah di otak yang menyebabkan tekanan dan gangguan pada kesadarannya. Ia pun segera menjalani operasi bedah saraf demi menyelamatkan nyawanya. Meski sempat menunjukkan tanda-tanda stabil, kondisi kesehatan pelantun kupu-kupu malam itu kembali menurun secara perlahan. Sebelum kejadian, Titiek masih aktif dalam berbagai kegiatan dan seni. Bahkan, 2 hari sebelum jatuh sakit, ia sempat menghadiri acara santunan bagi 300 anak yatim dalam program musik berbagi, di mana ia tampil ceria dan sehat. Setelah hampir 2 minggu dalam perawatan intensif, ia menghembuskan napas terakhir pada hari Kamis pukul 16.25. Sementara itu, jenazah Titiek disemayamkan di Wisma Puspa, Pancoran Timur, Jakarta. Bagaimana pembuluh darah di otak bisa terjadi? Apa penyebabnya? Pembuluh darah pecah di otak merupakan kondisi yang bisa berakibat fatal. Tak hanya merusak otak, kondisi ini juga dapat membahayakan nyawa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui penyebab pecahnya pembuluh darah otak agar dapat segera ditangani. Pembuluh darah berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan darah yang berisi oksigen dan nutrisi ke seluruh sel, jaringan, serta organ tubuh. Karena perannya yang begitu penting, sangat berbahaya bila pembuluh darah tidak berfungsi atau bahkan pecah. Pecahnya pembuluh darah bisa terjadi di berbagai bagian tubuh dan salah satunya adalah otak. Jika pembuluh darah pecah di otak, kondisi ini dapat memicu perdarahan otak. Perdarahan ini bisa berakibat fatal karena mengakibatkan pembengkakan otak dan matinya sel otak. Pembuluh darah pecah di otak dapat dialami siapa saja dari segala usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia. Ada beberapa kondisi yang dapat memicu pecahnya pembuluh darah di otak. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi yang dialami selama bertahun-tahun bisa menyebabkan dinding pembuluh darah di otak menjadi rapuh. Jika tidak segera diobati, hipertensi bisa menjadi penyebab utama terjadinya perdarahan otak. Gaya hidup tidak sehat. Kebiasaan merokok, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, dan penggunaan obat-obatan terlarang seperti ganja dan kokain bisa mengakibatkan terganggunya fungsi otak. Tidak hanya mengganggu fungsi otak, senyawa berbahaya yang terkandung di dalam rokok, minuman beralkohol, dan narkoba juga dapat memicu pembuluh darah pecah di otak. Cedera kepala. Cedera kepala adalah salah satu penyebab paling umum terjadinya pembuluh darah pecah di otak pada orang-orang yang berusia di bawah 50 tahun. Cedera di kepala dapat terjadi akibat terjatuh atau kecelakaan lalu lintas. Aneurisma. Aneurisma adalah kondisi ketika terjadi pembesaran pembuluh darah akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Jika sudah parah, kondisi ini bisa menyebabkan pembuluh darah pecah di otak dan membuat banyak darah masuk ke otak sehingga menimbulkan stroke. Penyebab melemahnya dinding pembuluh darah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tekanan darah tinggi, gaya hidup tidak sehat, dan kelainan pembentukan pembuluh darah otak. Angiopati amiloid. Angiopati amiloid juga bisa menyebabkan pembuluh darah pecah di otak. Kondisi ini disebabkan adanya kelainan dinding pembuluh darah akibat penumpukan protein beta amiloid. Angiopati amiloid kerap dialami oleh lansia dan penderita demensia atau penyakit Alzheimer. Kelainan pembuluh darah. Kelainan ini bisa berupa lemahnya pembuluh darah di sekitar otak atau pembuluh darah terlalu besar. Kelainan ini bisa diderita sejak lahir meski jarang terjadi. Gangguan hati. Pada penyakit hati berat, gangguan pada produksi faktor pembekuan darah bisa terjadi. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya perdarahan internal di berbagai bagian tubuh, termasuk otak, dan menyebabkan pembuluh darah pecah di otak. Kelainan darah. Kelainan darah atau kelainan pembekuan darah seperti hemofilia dan anemia sel sabit bisa berdampak pada terjadinya penurunan kadar trombosit darah dan pembekuan darah. Jika tidak segera diobati, seiring berjalannya waktu kondisi ini juga bisa menyebabkan pembuluh darah pecah di otak. Selain beberapa penyebab yang telah dijelaskan, ada pula faktor risiko lain yang bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya pembuluh darah pecah di otak, seperti adanya tumor otak dan efek samping obat pengencer darah. Gejala pecahnya pembuluh darah pecah di otak bisa berbeda-beda pada tiap penderitanya. Meski begitu, ada beberapa gejala yang umumnya terjadi jika seseorang mengalami pembuluh darah pecah di otak, seperti sakit kepala hebat yang datang secara mendadak, kesemutan atau kelumpuhan di wajah, lengan, atau kaki secara mendadak, gangguan penglihatan baik pada salah satu mata atau keduanya, sulit menelan, sulit mengendalikan koordinasi tubuh dan hilang keseimbangan, muntah-muntah, hilang kesadaran, lesu, mengantuk dan tidak sadar akan keadaan di sekitarnya, kesulitan menulis, bicara, membaca, atau memahami sesuatu, sering kebingungan.
Pasien dengan pembuluh darah pecah di otak perlu segera mendapatkan penanganan dari dokter. Hal ini karena pecahnya pembuluh darah di otak tidak hanya dapat merusak otak tetapi juga membahayakan nyawa. Untuk memastikan dan memberikan penanganan pembuluh darah pecah di otak, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah, MRI, CT scan, maupun angiografi. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan memberikan beberapa penanganan untuk mengatasi pembuluh darah pecah di otak, seperti pemberian obat-obatan, operasi pemasangan shunt, dan operasi kraniotomi. Sebenarnya, pembuluh darah pecah di otak bisa dicegah jika kamu mengetahui faktor resiko apa yang dimiliki dan melakukan pengobatan secara dini. Untuk mencegah terjadinya kondisi medis atau penyakit yang bisa memicu pembuluh darah pecah di otak, disarankan untuk menghentikan kebiasaan buruk seperti berhenti merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Selain itu, menerapkan pola hidup sehat juga penting dilakukan, yaitu dengan konsumsi makanan bergizi seimbang dan olahraga secara rutin setidaknya 30 menit setiap hari. Untuk penderita penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, mengobati keduanya akan memperkecil resiko terjadinya pembuluh darah pecah di otak. Bagi penderita diabetes, menjaga kadar gula darah normal juga bisa mengurangi resiko terjadinya kondisi ini. Turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan.